Di awal film, kita langsung disuguhkan dengan pemandangan sebuah pulau yang sangat indah dan eksotis, di sebuah planet yang terletak jauh di ujung alam semesta. Disinilah Sonic kecil tinggal. Bukannya bermain seperti anak-anak pada umumnya, Sonic memiliki kemampuan luar biasa, yaitu berlari dengan kecepatan kilat. Dia mampu mengitari seluruh pulau tersebut hanya dalam waktu 2 detik. Meskipun memiliki kekuatan yang dahsyat, Sonic selalu diperingatkan oleh pengasuhnya, seekor burung hantu bijaksana bernama Longclaw, untuk selalu merahasiakan kekuatannya. Longclaw takut jika ada pihak jahat yang mengincar kekuatan Sonic. Namun, namanya juga anak kecil, Sonic seringkali tidak menghiraukan nasihat itu. Dia terus saja asik pamer kecepatan dan berlari kencang mengitari pulau sesuka hatinya. Benar saja, kecerobohan Sonic membuahkan hasil yang buruk. Sesaat setelah Sonic kembali ke rumah pohonnya, ternyata dia telah diikuti. Tanpa disadari, mereka sudah dikepung oleh suku Echidnas yang haus akan kekuatan. Serangan mendadak pun terjadi. Suku Echidna melepaskan hujan panah ke arah Sonic dan Longclaw. Dengan sigap, Longclaw langsung memeluk Sonic dan terbang ke udara untuk menghindari sergapan tersebut. Naas, dalam upaya melarikan diri, sebuah panah mengenai sayap Longclaw hingga ia jatuh terkapar dan tak berdaya. Di saat-saat terakhirnya, Longclaw memberikan sebuah kantung berisi cincin emas ajaib kepada Sonic. Cincin ini bukanlah perhiasan biasa, melainkan alat untuk membuka portal antar dimensi ke tempat manapun di alam semesta. Longclaw menyuruh Sonic untuk segera pergi karena tempat tinggal mereka sudah tidak aman lagi. Dengan berat hati dan rasa takut, Longclaw melemparkan satu cincin yang membuka portal menuju sebuah planet di ujung galaksi bernama Bumi. Sambil menangis melihat pengasuhnya yang tertinggal, Sonic pun terpaksa memasuki portal tersebut demi menyelamatkan diri dari kejaran suku Echidna. Setting kemudian berpindah ke sebuah kota kecil yang tenang bernama Green Hills, Montana, 10 tahun kemudian. Di sana, kita diperkenalkan dengan seorang sheriff baik hati bernama Tom. Tugasnya sehari-hari sebenarnya cukup santai, bahkan cenderung membosankan, karena Green Hills adalah wilayah terpencil yang jarang dilalui kendaraan. Tom sering terlihat berjaga di pinggir jalan sambil memegang alat detektor kecepatan, berharap ada pengendara nakal yang mengebut atau tidak memakai helm agar ia bisa menjalankan tugasnya sebagai polisi. Namun, saking sepinya, Tom terkadang sampai berbicara sendiri dengan donatnya karena merasa kurang tantangan. Suatu ketika, saat Tom sedang dilanda kebosanan, tiba-tiba sebuah kilatan biru melesat dengan kecepatan luar biasa di depannya. Alat detektor Tom langsung berbunyi nyaring menunjukkan angka 300 km per jam. Tom terkejut dan bingung. Dia melihat ke sana kemari, tapi tidak menemukan kendaraan apapun. Saat memeriksa area sekitar, Tom hanya menemukan sebuah benda aneh, sehelai duri tajam berwarna biru elektrik yang masih dialiri energi listrik. Ternyata, kilatan itu adalah Sonic yang sudah tumbuh besar. Meskipun lincah, dia juga sering bertingkah konyol, seperti menyelamatkan seekor kura-kura dari tabrakan truk, lalu membawanya berlari kencang. Sonic sebenarnya menyimpan rasa sepi yang mendalam. Dia tinggal di sebuah gua rahasia yang dia penuhi dengan barang-barang manusia. Sonic sangat mengagumi Tom yang dia juluki Lord Donut. Dia juga sering mengintip dari jendela rumah Tom hanya untuk menonton televisi atau melihat kemeriahan kota. Sonic merasa menjadi bagian dari Green Hills. Namun dia sadar bahwa dia tidak mungkin menampakkan diri di depan orang-orang karena pesan Longclaw dulu. Malam harinya, Tom pulang ke rumah dan disambut hangat oleh istrinya Maddie. Disinilah Tom mendapatkan kejutan besar. Maddie menyerahkan sepucuk surat yang menyatakan bahwa Tom diterima bekerja di kepolisian San Francisco. Ini adalah impian terbesar Tom. Dia merasa di Green Hills dia tidak benar-benar dibutuhkan karena kota itu terlalu aman. Tom ingin menjadi polisi seutuhnya yang bisa membantu masyarakat di kota besar. Mereka berdua pun merayakan kabar ini dengan bahagia. Maddie juga berencana berangkat ke San Francisco keesokan harinya untuk mulai mencari tempat tinggal baru bagi mereka. Keesokan harinya, Sonic kembali mengintip aktivitas warga. Kali ini, dia melihat sebuah pertandingan bisbol yang meriah. Melihat anak-anak bermain dengan ceria, muncul keinginan besar di hati Sonic untuk bisa ikut bergabung dan memiliki teman, tanpa harus terus bersembunyi di balik bayangan. Malam harinya di lapangan bisbol yang kosong, Sonic mencoba menghibur diri. Dengan kecepatan supernya, dia bermain bisbol sendirian, menjadi pelempar, pemukul, sekaligus penangkap bola dalam waktu bersamaan.
Namun, di tengah keriuhan yang dia buat sendiri, Sonic tiba-tiba tersadar betapa sepinya hidup tanpa teman. Rasa sedih dan kesal karena harus terus bersembunyi, membuat Sonic berlari mengelilingi lapangan semakin kencang. Saking cepatnya, tubuh Sonic mengeluarkan energi listrik biru yang dahsyat, hingga menciptakan gelombang kejut yang mematikan aliran listrik di seluruh kota. Di tempat lain, Tom yang sedang bersantai langsung sibuk menerima telepon dari rekannya karena pemadaman listrik massal tersebut. Saat itulah, Tom menyadari sesuatu yang aneh. Duri biru misterius yang dia temukan beberapa hari lalu, tiba-tiba bercahaya terang, seolah merespons ledakan energi yang baru saja terjadi. Di tempat lain, ledakan energi tersebut ternyata terdeteksi hingga ke Pentagon. Para petinggi militer Amerika Serikat panik karena mendeteksi gelombang energi yang sangat besar di Green Hills. Mereka mengira itu adalah serangan dari musuh negara. Tanpa buang waktu, militer memutuskan untuk memutus seorang ahli teknologi jenius untuk menyelidiki fenomena ini. Keesokan harinya, lapangan bisbol sudah dikepung oleh tentara. Tak lama kemudian, sebuah truk hitam raksasa yang futuristik tiba di lokasi. Dari dalamnya muncullah Dr. Robotnik, pria sombong yang diutus memimpin penyelidikan. Robotnik langsung mengerahkan pasukan drone canggih miliknya yang berbentuk seperti telur untuk memindai seluruh area. Tidak butuh waktu lama bagi teknologi Robotnik untuk bekerja. Salah satu drone-nya menemukan jejak kaki mungil di atas sebuah batu. Menggunakan pemindaian canggih, Robotnik menyadari bahwa ini bukanlah jejak hewan biasa. Penemuan ini membuat Robotnik semakin terobsesi untuk memburu makhluk tersebut. Di sisi lain, Sonic mulai merasa terancam. Dia bergegas kembali ke guanya untuk berkemas. Sonic berencana menggunakan salah satu cincin emasnya untuk pindah ke planet lain yang lebih aman. Namun, tepat saat Sonic hendak membuka portal, suara dengungan drone milik Robotnik terdengar semakin mendekat. Merasa terdesak, Sonic terpaksa kabur dari guanya untuk mencari tempat persembunyian yang lebih aman sebelum dia benar-benar tertangkap. Pagi harinya, Tom mendengar suara gaduh dari arah garasi. Dia mengira itu hanyalah ulah rakun yang sedang mengacak-acak tempat sampahnya. Dengan waspada, Tom mengambil pistol bius dan perlahan memasuki garasi untuk mencari tahu apa yang terjadi. Di dalam sana, ternyata ada Sonic yang sedang panik mencari tempat aman untuk membuka portal cincinnya. Saat mereka berdua saling berhadapan, keduanya sama-sama terkejut hingga berteriak histeris. Karena kaget, Tom refleks menarik pelatuk pistol biusnya dan mengenai kaki Sonic. Sebelum obat biusnya bekerja, Sonic yang mulai limbun melihat tulisan San Francisco di kaos Tom. Tanpa sengaja, Sonic melempar cincinnya sambil membayangkan San Francisco. Sehingga portal terbuka tepat di atas gedung pencakar langit. Naas, sekantung cincin milik Sonic terjatuh masuk ke dalam portal tersebut dan portal pun tertutup. Sonic jatuh pingsan, meninggalkan Tom yang kebingungan melihat makhluk biru misterius tersebut. Tom membawa Sonic yang pingsan ke dalam rumah. Setelah siuman, Tom semakin syok saat menyadari bahwa Sonic bukan hanya bisa lari cepat, tapi juga bisa berbicara dengan cerewet. Namun, suasana berubah tegang saat truk raksasa milik Robotnik berhenti tepat di depan rumah Tom. Robotnik berhasil melacak jejak Sonic sampai ke sana. Tom mencoba bersikap tenang dan menghalangi Robotnik masuk. Namun, Robotnik yang licik mengirim drone kecil untuk menyelinap ke dalam rumah. Sonic yang bersembunyi di loteng merasa ketakutan melihat alat canggih tersebut hingga dia terguling dan jatuh ke area dapur. Mendengar suara gaduh di dapur, Robotnik menerobos masuk. Awalnya Tom mencoba mengelabui dengan berpura-pura bahwa itu hanyalah rakun. Namun Robotnik bukanlah orang bodoh. Dia berhasil menemukan duri biru milik Sonic yang sebelumnya disimpan oleh Tom. Robotnik mulai mengancam akan menembak Tom jika tidak menyerahkan makhluk itu. Tak tega melihat Tom terancam, Sonic akhirnya muncul dari bawah meja. Di saat Robotnik tertegun melihat sosok Sonic, Tom langsung melayangkan pukulan keras ke wajah Robotnik. Memanfaatkan momen tersebut, Tom dan Sonic segera melompat ke dalam mobil dan tancap gas. Meskipun mereka berhasil kabur, Robotnik kini memegang kartu as. Dia memiliki duri Sonic yang mengandung energi listrik yang tak terbatas. Di tengah perjalanan, Sonic terus mengomel dan menyalahkan Tom atas hilangnya kantung cincinnya. Tom yang merasa bersalah karena telah membuat satu-satunya alat transportasi Sonic terjatuh di San Francisco akhirnya luluh.
Dia setuju untuk mengantar Sonic menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan kembali cincin-cincin tersebut. Saat mereka berhenti di sebuah pemberhentian, Tom mencoba menghubungi rekannya melalui telepon umum. Namun, perhatian Sonic teralihkan oleh keramaian sebuah bar yang penuh dengan geng motor. Di sana, mereka mulai berbicara tentang bucket list. Daftar keinginan yang harus dilakukan sebelum seseorang pergi selamanya. Sadar bahwa Sonic harus segera meninggalkan bumi, dia pun semangat membuat daftarnya sendiri. Tom yang merasa kasihan melihat daftar tersebut, akhirnya setuju untuk membantu Sonic mewujudkan keinginan-keinginan konyolnya. Kegembiraan mereka terganggu saat 3 orang anggota geng motor mencoba mengusir mereka. Karena terlalu banyak menonton film laga, Sonic malah menantang mereka bertarung. Saat keributan pecah, Sonic menggunakan kecepatan supersoniknya. Di mata Sonic, semua orang bergerak sangat lambat seperti patung. Dengan santai, Sonic mengerjai semua orang di bar. Mulai dari mengikat seluruh badan, hingga mengaitkan tali di kaki mereka. Sebelum akhirnya portal waktu kembali normal, dan membuat seisi bar kacau balau. Tom dan Sonic pun segera kabur dari tempat itu. Malam harinya, mereka beristirahat di sebuah penginapan kecil. Tom bertanya tentang planet yang akan dituju Sonic selanjutnya. Dengan wajah sedih, Sonic menjelaskan bahwa planet itu adalah tempat yang membosankan. Tidak ada siapapun di sana, hanya ada udara untuk bernapas dan jamur-jamur raksasa sejauh mata memandang. Terlihat jelas bahwa Sonic sangat mencintai bumi dan tidak ingin pergi. Setelah Sonic tertidur, Tom melihat daftar keinginan Sonic yang terakhir. Sonic ingin memiliki seorang teman sejati. Suasana tenang itu seketika berubah menjadi tegang saat Tom melihat televisi. Di berita, foto Tom terpampang jelas. Robotnik telah menggunakan pengaruhnya untuk memfitnah Tom sebagai teroris berbahaya yang melakukan penculikan. Sekarang, bukan hanya Robotnik yang mengejar mereka, tapi seluruh otoritas hukum juga mulai memburu Tom dan makhluk biru yang bersamanya. Keesokan harinya, perjalanan menuju San Francisco berlanjut. Untuk mencairkan suasana, Sonic bertanya tentang impian Tom yang belum terwujud. Tom menjawab jujur bahwa dia ingin menjadi polisi sesungguhnya di kota besar demi membasmi kejahatan. Itulah alasannya ingin pindah dari Green Hills. Mendengar itu, Sonic merasa kecewa. Baginya, Green Hills adalah tempat terbaik dan warga di sana sangat membutuhkan sosok pelindung seperti Tom. Obrolan mereka terhenti saat sebuah tank raksasa milik Robotnik tiba-tiba menyerang dari belakang. Sonic dengan lincah melompat dan berhasil menghancurkan tank tersebut. Namun, dari dalam tank besar itu muncul tank cadangan yang lebih kecil dan terus mengejar. Sonic berhasil mengalahkannya lagi, tapi muncul lagi kendaraan satu roda yang lebih gesit. Kali ini, Tom yang turun tangan dan berhasil menyingkirkannya. Puncaknya, muncul drone mungil yang sangat cepat. Drone itu berhasil memotong atap mobil Tom dan menempelkan bom di tangan Sonic. Dengan susah payah, Sonic berhasil melepaskan bom itu. Namun ledakannya terjadi sangat dekat hingga membuat Sonic terpental dan jatuh pingsan. Sementara itu, di markasnya, Robotnik mulai bereksperimen dengan duri biru yang dia temukan di rumah Tom. Duri itu memancarkan energi listrik yang luar biasa besar. Robotnik yang gila teknologi berhasil mengekstrak energi tersebut dan memasukkannya ke dalam pesawat tempur tercanggihnya. Dengan energi dari duri Sonic, pesawat itu kini memiliki kecepatan yang setara dengan sang landak biru. Di tempat lain, Tom berhasil sampai di San Francisco dan langsung menuju rumah adik iparnya, tempat Maddie berada. Dengan penuh rasa cemas, Tom memperkenalkan makhluk asing ini kepada Maddie. Beruntung, Maddie adalah seorang dokter hewan. Dengan peralatan medis seadanya, Maddie berusaha keras menyadarkan Sonic yang masih lemas akibat ledakan bom sebelumnya. Setelah diberi penanganan medis oleh Maddie, Sonic akhirnya siuman. Di saat itulah sebuah momen mengharukan terjadi. Jojo, keponakan Maddie, mendekati Sonic dan memberikan sebuah hadiah. Dia memberikan sepasang sepatu lari baru yang keren. Sonic merasa sangat bahagia hingga matanya berkaca-kaca. Selama hidupnya yang penuh kesepian, dia tidak pernah sekalipun mendapatkan hadiah dari siapapun. Sepatu itu bukan sekadar alas kaki, tapi simbol bahwa Sonic kini memiliki teman dan keluarga. Hari itu juga, Tom, Maddie, dan Sonic akhirnya sampai di puncak gedung di mana cincin milik Sonic jatuh. Di sana, Sonic berhasil menemukan kembali kantung cincinnya.
Namun, suasana haru berubah mencekam saat Sonic hendak mengucapkan selamat tinggal. Tiba-tiba, ratusan drone dan pesawat tempur super milik Robotnik muncul mengepung mereka. Pesawat itu kini jauh lebih cepat karena ditenagai oleh energi duri biru Sonic. Demi melindungi Tom dan Maddie, Sonic mendorong mereka jatuh dari gedung. Dalam sekejap mata, Sonic beraksi. Dia melaju dengan kecepatan supersonik, membuat rudal-rudal Robotnik terlihat berhenti di udara. Namun, Robotnik mampu mengimbangi kecepatan Sonic. Sonic melemparkan cincin ke Tom dan Maddie, mengirim mereka ke Green Hills. Sementara itu di San Francisco, terjadi kejar-kejaran luar biasa. Sonic menggunakan cincinnya untuk berpindah-pindah lokasi secara instan. Dari tembok besar Cina hingga piramida Mesir. Namun Robotnik tetap menempel ketat di belakangnya. Pertempuran berakhir tragis saat Sonic terkena tembakan telak dan jatuh pingsan di jalanan Green Hills. Robotnik yang melihat Sonic tak berdaya, siap untuk menghabisinya. Tom mencoba melawan Robotnik, namun dia terjatuh. Di saat kritis itu, seluruh warga Green Hills muncul dan pasang badan. Mereka yang dulu menganggap Sonic sebagai iblis biru, kini membelanya sebagai salah satu penduduk kota mereka. Mereka juga membela Tom, pahlawan yang selalu ada saat mereka kesusahan. Melihat dukungan dari teman-teman barunya, energi listrik biru yang dahsyat meledak dari tubuh Sonic. Dia bangkit dengan kekuatan penuh. Sonic berhasil menarik kembali energi dari durinya yang ada di pesawat Robotnik. Dengan bantuan Tom yang melemparkan cincin portal ke arah yang tepat, Sonic melakukan serangan pamungkas. Dia menghantam pesawat Robotnik dengan kekuatan supersoniknya hingga pesawat itu terdorong masuk ke dalam portal menuju planet Jamur. Robotnik pun terbuang ke sana selamanya. Kemenangan ini mengubah segalanya. Tom memutuskan untuk membatalkan niatnya pindah ke San Francisco. Dia menyadari bahwa tempatnya adalah di Green Hills bersama orang-orang yang mencintainya. Keesokan harinya, Tom dan Maddie menyiapkan kejutan di loteng rumah mereka. Sebuah kamar baru yang keren untuk Sonic. Akhirnya, Sonic tidak lagi kesepian. Dia sudah punya keluarga. Di planet Jamur, Robotnik yang kini berkepala botak plontos terlihat masih hidup. Dengan duri Sonic yang masih dia simpan, Robotnik bersumpah akan menggunakan kecerdasannya untuk kembali ke bumi dan membalas dendam. Sementara itu, di Green Hills, sebuah portal cincin tiba-tiba terbuka di puncak bukit. Muncul seekor rubah kuning berekor dua yang sangat imut bernama Tails sambil memegang gadget pelacaknya. Tails bergumam bahwa dia akhirnya menemukan sosok yang dia cari. Itulah akhir dari pelarian si landak biru yang akhirnya menemukan sebuah tempat untuk pulang. Bukan lagi tentang bersembunyi di dalam gua, tapi tentang keberanian untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya kepada dunia. Sonic membuktikan bahwa kecepatan sehebat apapun tidak akan ada artinya jika kita tidak memiliki sahabat untuk berbagi cerita di garis finish. Sebelum video ini berakhir, ingatlah satu hal, hidup ini bergerak sangat cepat. Jika kamu terlalu lama berdiam diri karena takut salah melangkah, kamu akan melewatkan momen-momen terbaikmu. Jangan biarkan dunia mengejarmu. Berlarilah lebih cepat, tantang batas kemampuanmu, dan ciptakan kebahagiaanmu sekarang juga. Tetap kreatif, jangan berhenti melaju, dan salam kecepatan.